Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidar Yusuf dengan NIM 395. Di sini saya akan mempresentasikan kuis analisis regresi dari statistika probabilitas kelas B. Untuk analisis regresi basic memiliki 5 langkah, yaitu langkah pertama adalah uji asumsi klasik regresi, yang kedua adalah pemodelan regresi, yang ketiga adalah uji parsial regresi, yang keempat adalah uji simultan regresi, dan yang kelima uji kebaikan model. Yang pertama, uji asumsi klasik regresi memiliki 3 kriteria uji, yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi residual tersebut dapat dianggap sebagai distribusi normal. Lalu untuk uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk memeriksa sejauh mana model regresi memenuhi asumsi-asumsi dasar. Dan yang ketiga, autokorelasi bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat korelasi antara residual pada model regresi. Uji asumsi klasik regresi, saya menggunakan Python dengan kode seperti ini yang berisi untuk rangkuman analisis regresi. Yang pertama, gambaran singkat tentang model regresi termasuk koefisien variabel independen, nilai R-square, F-statistik, dan parameter lainnya. Ini membantu dalam mengevaluasi signifikansi variabel dan kecocokan model. Nah, untuk uji asumsi klasik regresi kan dilakukan dengan 3 uji. Yang pertama adalah uji normalitas residual. Di sini menggunakan uji Shapiro-Wilk, menguji apakah sisa regresi memiliki distribusi normal. P-value dari uji ini menentukan signifikansi hasilnya. Jika P-value rendah, kita dapat menolak hipotesis bahwa sisa regresi terdistribusi normal. Lalu yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Di sini disebut uji Breisbach, digunakan untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas dalam sisa regresi. P-value menunjukkan signifikansi hasil. P-value rendah mengindikasi adanya heteroskedastisitas yang signifikan. Lalu yang ketiga adalah uji autokorelasi residual. Di sini menggunakan uji Durbin-Peterson, memeriksa keberadaan autokorelasi dalam sisa regresi. Statistik Durbin-Peterson dan nilai kritisnya ditampilkan. Nilai antara 0 dan 4 digunakan untuk menentukan apakah terdapat autokorelasi positif atau negatif. Nilai mendekati 2 menunjukkan sedikit atau tanpa autokorelasi. Lalu di sini untuk hasilnya, uji asumsi klasik regresi. Output data uji asumsi klasik regresi didapatkan nilai p-value menunjukkan nilai 0 untuk di Shapiro-Wilk. Di uji normal p-value nya 0, yang dimana nilai ini membuktikan bahwa signifikan. Lalu ada pemodelan regresi. Pemodelan regresi ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu uji manual menggunakan Excel dan uji menggunakan Python. Uji manual menggunakan Excel, data dari variabel Y, X1, X2, X3, X4, dan X5. Y merujuk pada KOI score, X1 pada KOI period, X2 pada KOI time 0 BK, X3 pada KOI impact, X4 pada KOI duration, dan X5 pada KOI berat. Untuk penjelasan tentang variabelnya sudah saya jelaskan di laporan atau makalah. Nah, di sini kita mengambil datanya X1 sampai X5 dan Y-nya. Di sini ada jumlahnya 100 data ya, dari 5 variabel. 1 sampai X5 itu 5 variabel dan jumlahnya ada 100 di sini semua. Di sini sudah ada di Excel-nya langsung. Lalu untuk data X-nya, cuma data X-nya sesuai dengan persamaan Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus B4 X4 plus B5 X5. Sini angka 1 untuk beta 0 nya, B0 nya 1 semua, dan sisanya B1 kali X1.
Oke, yang kedua setelah melakukan mencari X-nya, kita transpose data semua X. Jadi di sini kita transpose semua menggunakan rumus sama dengan transpose, lalu blok semua data X yang sudah ada di sudah dilakukan tadi yang di sini. Nah, sini semua ditranspose. Oke. Lalu dilakukan perkalian matriks X aksen X menggunakan rumus sama dengan M mult data X aksen dengan data X. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu selanjutnya mencari X aksen X inverse atau X aksen X min 1 dengan menggunakan rumus minverse data X aksen X. Ini di sini kita lakukan di Excel semua. Setelah itu mencari X aksen Y menggunakan rumus mult data X aksen dan data Y. Ini untuk mencari B0, B1, B2, B3, B4 dan B5. Oke. Di sini harusnya ada B5, cuman tidak dimasukkan, tidak terinput di sini. Bisa sampai B5. Nah, B5 di sini didapat nanti setelah B0 sampai B5 ini sudah didapatkan, kita melakukan persamaan regresi. Nah, untuk B5X5, untuk B5 nya ini nanti hasilnya min 3,039939. Selanjutnya dari data B di atas dilakukan transpose menjadi B aksen menggunakan rumus transpose data B. Nah, data B semua ini dia transpose. Nah, ini hasil transpose-nya dari B0, B1, B2, B3, B4, B5. Lalu mencari faktor koreksi dengan rumus sigma Y 2 pangkat 2 per N, hasilnya 98,30127, terus JKT dan JKR, dan jarak korelasi total dan jarak korelasi regresi menggunakan rumus yang ada di sini. Hasilnya seperti ini. Oke. Jumlah kuadrat. Lalu setelah melakukan semua itu, kita bisa memperoleh data tabel ANOVA sebagai berikut. Sedikit diagram ANOVA-nya itu menurut sumber keragaman jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, hitung dan variabel. Nah, setelah dicari semua menggunakan rumus-rumus di Excel, kita mengambil keputusan bahwa F hitung lebih dari F table, maka kesimpulannya variabel X tidak mempengaruhi variabel Y secara signifikan. Nah, jika F hitungnya kurang dari F table, nanti ini variabel X mempengaruhi variabel Y secara signifikan. Ini untuk koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Oke, di sini saya mendapatkan rumusnya juga dari YouTube, cara menguji regresi ganda. Ya. Lalu untuk menggunakan data analisis regression pada Excel, hasilnya seperti ini. Ini nanti untuk hasilnya sama persis dengan yang ada di Python, sama dengan yang ini. Misal kita cek di sini, oke, di sini kita zoom saja, lihat. Nah, ini akan ada selang kepercayaan. Nah, ini semua nanti yang akan disamakan dengan yang di Python-nya. Oke, standar deviasi kita cek saja yang paling bawah, misal B5. B5 untuk standar deviasinya 0,001. Nah, 0,01 di sini yang menggunakan
fitur data analisis yang ada di Excel. Ini untuk standar deviasinya di sini, terus standar error X variabel 5 sama, yaitu 0,001. Oke. Nah, untuk hasil pengujian di Python, hasil pengujian pemodelan regresi yang menggunakan 100 data dan 5 variabel dengan Python ini sama persis dengan menggunakan Excel. Nah, misal yang tadi ya, variabel kelima atau X kelima, koi prat, pi rat, ini standar deviasinya 0,001. Jadi sama persis. Misal ini contohnya untuk standar deviasi 0,030, di sini untuk standarnya 0,030. Kalau di Excel cuma ditunjukin 3 angka di belakang koma, nanti hasilnya sama dibulatkan ke 0,030, dan di sini juga sama 0,030. kalau di Excel-nya ditampilkan 3 angka di belakang koma. Jadi hasilnya sama persis. Data ini menggunakan sampel data berupa semua data dari 10 variabel X dan Y. Nah, kalau yang ini kita menggunakan 2292 data, 2294, oke. 2294 semua digunakan. Jadi semua data yang ada diuji menggunakan Python untuk modelan regresi. Nah, seperti ini. Data ini menggunakan outputnya mencakup summary hasil regresi dan prediksi untuk 3 baris data baru yang diambil secara acak. Summary hasil regresi memberikan informasi tentang koefisien, nilai R-squared, F-statistik, dan sebagainya. Prediksi pada data baru ditampilkan dalam bentuk data frame yang mencakup nilai variabel independen dan prediksi quality yang dihasilkan oleh model regresi. Nah, yang kedua adalah melakukan langkah uji parsial regresi ya. Yang ketiga, untuk uji parsial regresi, output mencakup summary hasil regresi dan hasil uji parsial untuk masing-masing koefisien regresi. Interpretasi dilakukan dengan membandingkan nilai p-value dengan tingkat signifikansi, biasanya 0,05. Jika p-value lebih besar dari 0,05, variabel dianggap tidak signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika p-value-nya lebih kecil atau sama dengan 0,05, variabel dianggap signifikan. Di sini semua menggunakan Python. Kita lihat untuk uji parsial, misal untuk koefisien koi period. Nah, untuk koi period ini hasilnya variabel koi period signifikan terhadap variabel terikat. Nah, karena p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, untuk yang sini uji parsial untuk koefisien koi time 0pk tidak signifikan terhadap variabel terikat karena di sini p-value-nya 0,071, lebih dari 0,05, lebih besar dari tingkat signifikansinya. Oke. Lalu yang setelah itu untuk uji parsial koefisien koi impact. Untuk koi impact di sini hasilnya tidak signifikan juga karena p-nya lebih dari 0,05. Di sini 0,195. Lalu untuk koefisien koi duration di sini signifikan karena p-value-nya 0,001. Ini kurang dari 0,05. Dan di sini untuk koi period signifikan juga karena di sini p-value-nya 0,08, lebih kecil dari 0,05. Oke. Untuk yang terakhir, untuk koi TEQ ini untuk suhu juga signifikan terhadap variabelnya karena p-value-nya 0,01. Di sini untuk koi insol tidak signifikan karena p-value-nya 0,879, lebih dari 0,05. Di sini sangat signifikan karena p-value-nya 0. Untuk koi stef dan koi esrat di sini juga tidak signifikan karena p-value-nya 0,869. Lalu untuk koi depth
tidak signifikan karena nya 0,671. Lalu setelah melakukan uji parsial, kita lakukan uji simultan. Uji simultan regresi mencakup summary hasil regresi dan hasil uji simultan yang menentukan signifikansi keseluruhan. Untuk simultan ini keseluruhan model terhadap variabel terikat. Interpretasi dilakukan dengan membandingkan nilai p-value dengan tingkat signifikansi, biasanya 0,05. Jika p-value lebih besar dari 0,05, model dianggap tidak signifikan secara simultan. Ini di garis bawahi secara simultan, jadi semuanya. Sebaliknya, jika p-value lebih kecil atau sama dengan 0,5, model dianggap signifikan secara simultan. Di sini kita menggunakan Python juga. Itu uji simultan pada keseluruhan model signifikan terhadap variabel terikat. Nah, untuk variabel terikatnya kan di sini y-nya ya, y-score-nya. Di sini kurang dari 0,05 untuk p-value-nya. Nah, ini sangat tipis sekali bedanya. 0,0499. Lalu yang terakhir adalah uji kebaikan model menggunakan R2 atau R-square. Jika kebaikan model menggunakan R2 mencakup outputnya mencakup summary hasil regresi dan nilai R-square. Summary memberikan informasi tentang koefisien, statistik, nilai R-square, dan sebagainya. Nilai R-square-nya adalah ukuran seberapa baik variabilitas variabel terikat dapat dijelaskan oleh model. Nilai R-square mendekati 1 menunjukkan model yang lebih baik. Output ini berguna untuk mengevaluasi kecocokan model terhadap data yang diamati. Sini nilai R-square-nya 0,0609. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.